Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Asyifa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi-pagi senantiasa kita dimudahkan oleh Allah melakukan suatu kebaikan. Hanya orang yang baik yang bisa melakukan kebaikan dan itu pilihan Allah. Dan Allah itu berhak menentukan pilihannya kepada siapa yang dipilihnya. Maka dari itu jangan sedih kalau kita nggak dipilih, ya. Atau jangan terlalu bangga kalau kita dipilih, ya. Likaila tak sama lama fatakun. Saya terangkan seperti itu supaya tidak kamu sedih terhadap apa yang luput darimu. Wala tafraku bima atakum. Dan jangan terlalu bangga dengan apa yang kamu dapatkan. Mudah-mudahan dengan kita tetap istiqomah, Allah akan senantiasa mencurahkan, menurunkan rahmatnya kepada kita. Sampai saat-saat kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya kalau tatkala kita meninggal dunia didatangi malaikat, ya, malaikat mengatakan kepada kita alla takhafu wa la tahzanu absiru bil jannah. Jangan kamu takut, jangan sedih hati. Aku kabarkan wahai hamba Allah, engkau akan mendapat ke surga allati tu'atun yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Betapa senangnya orang ini, ya. Gembira yang belum pernah ya merasakan kegembiraan sebelumnya, kalau tatkala meninggal dunia ada kabar seperti itu, ya. Alla takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih hati. Jangan takut yang kamu hadapi nanti siksa kubur dan lain-lainnya, siksa neraka, tidak ada untuk kamu. Wala tahzanu, dan jangan sedih hati, anak-anakmu yang kau tinggalkan Allah jaga. Hartamu akan dimanfaatkan kepada oleh anak-anak ahli warismu untuk kebaikanmu nanti. Itu, ya. Wa absiru bil jannah, dan khusus untuk kamu, aku kabarkan kamu itu akan dapat surga. Ya opo ya. Berapa senangnya seperti itu. Al-Quran yang menceritakan kepada kita yang seperti itu. Nah itu tentunya orang yang baik-baik, ya. Orang yang bisa pada saat ini ngantuknya setengah mati, males untuk pergi kemana-mana, tapi dia membuka laptopnya, membuka HP-nya, mendengarkan tausiah-tausiah. Jangan diremehkan. Nasihat itu sedikit demi sedikit kan menggerus, ya.
keraguan-raguan kita, kebodohan yang kita selama ini kita sangat jumut sekali, sangat mempertahankan kebodohan itu. Ya, nanti sedikit demi sedikit. Oleh karena itu Nabi kan mengatakan ini, kalau kamu akan bergaul dengan orang-orang, lihat bagaimana cara beragama dia. Kalau cara beragamanya baik, pergauli dia. Karena kamu nanti agamanya akan baik. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang yang agamanya buruk, ya, maka kamu kan juga nanti terpuruk juga tidak bisa. Dan kalau kita sudah terpental, ya sama dengan kalau kita masuk di sudah terpental, masuk lagi kadang-kadang susah. Kita sudah enak-enak berada di sini, tadi tiba-tiba keluar. Kenapa? Karena merasa tersindir. Jadi kalau saya ngaji di sini disindiri terus ya, terutama Ustadz A ini yang saya tidak suka sama sekali. Jadi pada saat dia ngaji terus lihat siapa yang ngaji keluar ya, karena mereka tidak senang dengan yang ngaji. Jangan. Allah tidak tahu kapan Allah memberi hidayah kepada kita dengan perantaraan siapa, saat kapan dan sebab apa Allah memberikan kita, mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang baik. Ya, saya sendiri dulu tukang catur, gak nyangka kalau saya itu bisa ngerti agama seperti sekarang ini. Ya, bahkan seandainya saya punya harta apapun ditukar dengan itu, ya pengetahuan agama saya sekarang itu saya tidak akan, seandainya bisa ya tidak akan boleh, karena betapa beratnya. Ini hadiah dari Allah, karunia yang tidak ternilai harganya. Kalau masalah urusan dunia, Masya Allah, enteng sekali. Ya. Ya, saya itu ilmu yang saya peroleh mulai SD, SMP, SMA, saya perguruan tak buang demi ada satu ilmu yang dari Allah yang saya inginkan, yaitu pemahaman tanah agama, dan mohon untuk diberi kemampuan untuk mengamalkan agama itu. Bukan sekedar ilmunya. Kalau ilmu banyak lah, ya, tapi mengamalkan ini. Orang yang diberi kemampuan mengamalkan, ini tidak semua. Baiklah, ya. Hari ini akan membacakan Pak Andi Basuki, yaitu ayat-ayat Al-Qur'annya. Kita baca aja terus. Nanti seandainya ini bisa saya terangkan sampai habis, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa habis, ya tidak apa-apa. Kita tidak usah kesusu-susu. Mencari ilmu, ya itu seperti orang yang mengharapkan misalnya hatinya ayam itu misalnya, ya kepingin hatinya ayam misalnya karena jeroannya enak sekali dimakan barangkali gitu. Tapi kita lupa prosesnya. Ayamnya harus disembelih dulu, kemudian dilepaskan bulu-bulunya, kemudian harus dibelah dadanya baru bisa diambil. Demikian juga mencari ilmu, harus melalui proses tahapan-tahapan. Jadi kalau kita sudah bosan dengan tahapan itu, ya maka tidak akan kita mendapatkan yang kita inginkan. Kita hanya mempunyai tamani saja, angan-angan saja, ya angan-angan yang kita barangkali susah, harus sabar. Gak seneng-seneng, gak seneng, jadikan aja. Barangkali yang tidak menyenangkan itu akan menjadikan kita justru paham. Saya dulu ada saat gak senang dengan satu pemahaman begini, tapi sekarang akhirnya sangat senang sekali. Baiklah, monggo Pak Andi Basuki, Nur Andi Basuki, untuk membaca ayat Al-Qur'annya dibaca perlahan-lahan aja, tidak usah. Kalau memang terlalu banyak saja dibaca, tidak apa-apa Pak Andi, ya berapa. Kalau ini kepanjangan 12 sampai 22 itu berapa 10 ayat barangkali ya. Itu itu ya terserah dibaca berapa saja. Saya sungkan memberi beban terlalu banyak itu. Monggo Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amri litajriyal fulku fihi bi amrihi wa bitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa syakhkhara lakum ma fis
samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaktibun. Man amila sholihan falinafsih faman asaa fa'alaiha humma ila rabbikum turja'un. Walaqad atayna bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwwata warazaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin wa atainahum bayyinatin minal amr famakhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'alladina la ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa inna adh-dhalimina ba'dahum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Am hasibal ladzina taraf sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu kalladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la
yuzlamun. Terjemahan surat Al-Jaziyah ayat 12 sampai 22. Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa ini. Dan kami berikan pada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang ilmu kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka itu ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikit pun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian orang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakini. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu, bahwa kami akan perlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Shadaqallahul adzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah bagus ya, sudah perubahannya nyolok sekali. Ya, Pak Andi itu sudah bacaannya Quran, cara membacanya, terjemahnya juga. Itu kalau memang begitu cara membacanya, dan ini mereka akan mengerti, karena baca ini terjemahannya sama-sama, tapi kadang-kadang susah dimengerti karena dia sendiri yang baca nggak paham. Ya, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan terus setiap hari bertambah, setiap hari ikuti aja semuanya, karena di Asyifa itu lengkap. Kita ingin nasihat-nasihat, ada yang khusus memberi nasihat, hikmah-hikmahnya, ya, bagaimana celahnya dunia, bagaimana orang yang mempunyai akhlak ini diterangkan juga. Ada yang menerangkan khusus masalah ini, ya, ada semua di sini. Maka kalau kita betul-betul beragama dan niatnya ikhlas karena Allah, dalam mencarinya, Allah akan memberikan ilmu kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya, orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mengikuti jalanku, maka pasti akan dibukakan oleh Allah jalan yang benar itu. Ya, bukan jalan yang salah. Tapi ingat, jangan sampai setelah itu kita terkotori untuk kepentingan dunia. Jadi kalau terkotori, akhirnya apa? Bukan petunjuk yang kita peroleh, bahkan penyesatan setan yang kita dapatkan. Jadi
ya pondok yang sangat bagus, yang indah, tujuannya bagus, itu akhirnya disesatkan oleh setan, maka menjadi paham atau ajarannya menyimpang dari ajaran yang sebenarnya pondok yang sudah terkenal ini, rame-rame ini. Karena apa? Dulunya kepentingannya bagus, ya niatnya karena Allah, diberi oleh jalan yang lurus. Tiba-tiba berbelok kepentingannya, maka kan Allah Ta'ala juga disesuaikan dengan kemauannya ini. Baiklah, mudah-mudahan ya sifat ini semuanya nih ikhlas ya, karena Allah, mencari ilmu juga karena Allah Ta'ala. Nah, mari kita baca ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-12, hadza hudan. Ini Al-Qur'an itu petunjuk. Maka jadikanlah Al-Quran yang kita baca ini sebagai kompas ya, di mana kita nanti akan menuju jalan yang kita ikuti adalah Al-Quran. Jadi Al-Quranul Karim ini adalah jalan menuju kepada kebenaran. Hadaudan, inilah petunjuk. Waladzina kafaru, adapun dan orang-orang yang kafir yang tidak percaya kepada Al-Quran bahwa Al-Quran itu petunjuk, di ayat Rabbihim, ayat-ayat Rabb mereka terhadap syariat-syariat yang diturunkannya, lahum bagi mereka adzabun, siksa mirjin alim, dari siksaan yang sangat pedih sekali. Jadi siapa yang meragukan Al-Quran, maka dibuka di surat Al-Baqarah ayat awal-awal itu, dzalikal kitab la raiba fihi, ya. Dzalika ini Alkitabu kitab la raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya. Atau la raiba fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk, ya, lil mutakin, bagi orang yang ingin menuju tingkat takwa kepada Allah. Barang saya yang mengingkar, yang kafir, maka bagi mereka adalah mirzajin alim, di sini siksa yang sangat pedih, ya. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan, ya, bahwa Allah lah yang telah menundukkan lautan untuk manusia. Sehingga lautan yang begitu membahayakan itu bagi binatang yang masuk ke dalamnya, atau makhluk-makhluk yang tidak mengerti, maka akan binasa masuk ke dalamnya, tapi untuk manusia ditundukkan. Kata Allah, Allahu ladzi sakhara lakum. Allah lah zat yang sakhara, telah menundukkan, ya, telah menjadikan lakum untuk kalian al-bahra, lautan, litajri, akan kalian dapat berlayar, ya. Litajri, berlayar al-fuku, perahu-perahu. Jadi agar supaya perahu, kapal, laut itu bisa berlayar, ya, di lautan itu. Biiznilah, ya. Fihi, di dalamnya, biamri dengan izinnya, dengan urusannya, artinya dengan izinnya. Jadi kapal laut yang isi terdiri besi yang beratnya sekian itu masuk ke lautan kok tidak tenggelam, padahal menurut hukumnya tenggelam. Karena Allah Ta'ala yang dengan rahmatnya ada hukum namanya hukum Archimedes atau apa seperti itu, ya. Karena di dalamnya itu tidak bisa, ya, bisa tenggelam. Dan kalau itu pun Allah jadikan tenggelam, ya bisa saja tenggelam. Meskipun sudah dipelajari, ya, kapal Titanic kurang hebat apa. Karena Allah saja tidak akan bisa menghancurkan kapal itu. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki kapal itu hancur, hancurlah, ya. Padahal sudah dirancang sedemikian rupa, maka orang-orang menjadi senang-senang di dalamnya, berbuat maksiat kepada Allah karena merasa kapal itulah yang menyelamatkan dirinya. Maka tatkala kapal itu menjadi hancur, ya, putus justru di tempat, ya, lautan yang sangat dingin sekali, itu baru terasa. Itu siksa yang sedikit yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya. Allahul ladzi sakhara lakum, Allah yang telah menundukkan untuk kalian al-bahru, ya, yaitu lautan, atau laut, litajriyal fulku fihi bi amri, supaya perahu-perahu itu dapat berlayar di dalamnya, ya. Walitabtagu, dan agar supaya mencari min fadli, dari karunia-Nya, mencari rezeki. Jadi dengan laut yang sudah ditunjukkan oleh Allah, dengan perahunya itu mencari rezeki, mungkin menyelam jadi mencari mutiara atau ikan atau apa saja yang di laut itu, banyak dimanfaatkan oleh manusia ini. Wala alakum tashkurun, dan supaya mereka setelah mendapat rezeki yang diinginkan itu bersyukur kepada Allah, tidak lagi menyembah berhala, nyembahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi minta kepada
penunggu pohon atau minta kepada makam-makam atau kuburan-kuburan atau apa saja yang dianggap itu sakral atau keramat. Tapi mintanya hanya kepada Allah, maka di ujung itu la'alakum tashkurun, agar mereka itu bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang dirinci oleh Allah pertama. Yang berikutnya adalah wasakhara lakum, dan juga telah ditundukkan untuk kalian ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang di langit dan apa saja yang di bumi, ya. Jami'an, semuanya minhu, yaitu yang berasal dari Allah. Itu sudah ditundukkan. Silahkan manfaatkan, wahai manusia. Di langit itu ada hujan, di sana ada awan, ada sinyal, ada semua yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Di bumi, di permukaannya itu ada tanahnya. Kemudian kalau ditanami akan tumbuh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Di dalamnya ada airnya yang bisa dimanfaatkan. Itu semua adalah untuk kalian. Di dalam surat Al-Baqarah, surat nomor 2, ya, surat Al-Baqarah, ayatnya ayat 29. Monggo Pak Tomo dibaca, kalau Pak Tomo ada Pak Tomo? Ya, Ustaz. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Wah, itu Allah. Alladzi, dialah zat yang kholako lakum, telah menciptakan untuk kalian. Jadi diciptakan itu lakum untuk kalian. Jadi apa saja yang diciptakan oleh Allah untuk kalian. Ya, bukan untuk ya makhluk-makhluk yang, bukan untuk malaikat, bukan untuk jin, bukan ya. Untuk lakum, untuk kalian maksudnya. Ya, manusia ini. Ya, karena jin itu cuma numpang saja. Kita manusia sebenarnya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala ini. Kholako lakum ma bisa mawati wa ma bisa mawati jami'an, ma bisa mawati wa ma fil ardi jami'an, apa saja yang di langit dan di bumi semuanya itu untuk kita. Maka dari itu terdapat hukum, ya, di dalam fikih itu semua yang di muka bumi apapun itu halal, boleh, suci, ya, kecuali yang diterangkan. Jadi misalnya makanan semua halal, kecuali yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa itu tidak boleh. Maka Allah mengecualikan. Innama harama alaikumul maitata wadama walahmal khinjir wama uhila li ghairillah. Ya. Wamanituro, barang siapa terpaksa untuk makannya, asalkan tidak berlebihan dan tidak menginginkan, fala isma alaihi, maka dia tidak dosa baginya. Jadi semuanya yang tidak halal untuk makanan yang biasa dimakan. Jadi bukan kenapa batu tidak diharamkan dimakan, karena batu tidak biasa dimakan. Kenapa dagingnya manusia itu tidak ditulis di dalam Al-Quran dimakan, berarti halal? Bukan. Karena daging manusia tidak mungkin manusia makan daging manusia. Itu tidak perlu dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang diharamkan yang biasa dimakan, yang manusia yang boleh dimakan, kadang-kadang makan bangkai, kadang-kadang makan darah, babi, daging babi, itu kemudian sesaji-sesaji itu, binatang yang disembelih, yang diperuntukkan oleh selain Allah, itu tidak diperbolehkan. Maka kalau kita akan mengharamkan sesuatu yang lain, binatang misalnya ada binatang badak, ya, oh haram itu, dari mana haramnya, ya? Kita jangan mudah mengharamkan sesuatu, ya, dan jangan mudah mengatakan halal. Kalau kita begitu, itu hukum yang Allah, karena halal dan haram yang berhak menghalalkan dan mengharam hanya Allah. Wala tasibu bi alsinatakum hadza halalun wa hadza haramun, ya. Itu disebutkan dalam surat An-Nahl, surat nomor 16 ayat 116. Surat An-Nahl 16 116. Monggo Pak. Pak Tomo. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. Ya, kenapa kok mengadakan kebohongan terhadap Allah? Allah itu enggak mengharamkan. Kenapa kita mengharamkan?
Apa wewenang kita mengharamkan sesuatu? Ya, itulah yang harus hati. Itu misalnya sesuatu itu suci. Begitu kita mengatakan najis, maka kita harus membawakan dalilnya, bukan perasaan, ya, bukan karena saya tidak suka. Jadi misalnya biawak atau nyambe, ya, itu kalau kita mengatakan haram, harus itu ada karena Allah sudah membatasi dan Nabi kita tidak mungkin berlawanan dengan Al-Quran pendapatnya. Maka yang penting kalau kok nampaknya berlawanan antara Al-Quran dan Sunnah, maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana benarkah kita cara memahami hadis dan Al-Quran itu, ya, supaya kita tidak merasa bahwa oh ini bertentangan kalau gini itu, ya, Nabi kan lebih tahu, ya, maka yang diharamkan Nabi meskipun Allah tidak mengharamkan ya haram, ya tidak bisa. Nabi tidak bisa mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi itu utusannya pasti taat dan patuh kepada yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah membatasi yang diharamkan 4, ya 4. Yang lain Nabi melarang karena berbahaya. Larangan Nabi tidak bisa sampai kepada tingkat yang diharamkan oleh Allah dalam arti seperti di dalam Al-Quran. Ya, dilarang Nabi itu hukumnya adalah membencinya itu makruh untuk dilakukan. Begitu beberapa ulama mengambil kesimpulan, nah, kalau Allah tidak mengharamkan, tiba-tiba Nabi melarang, maka larangan Nabi, kalau larangan itu hukumnya satu, bisa haram, bisa makruh. Makruh itu juga larangan, haram itu juga larangan. Supaya tidak bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, maka hukumnya tetap Rasulullah benar melarang, ya, karena wama atakumur rasuluhu fakhudhu, apa yang datang dari Rasul ambil. Wa manahakum anhu, apa yang dilarang oleh Nabi, ya, fajtanibu atau fangtahu, ya, maka tinggalkanlah, ya, seperti itu. Nah, ini di ayat yang ke ini Allah Ta'ala telah menentukan untuk kalian apa saja langit apa di bumi, jami'an semuanya. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu dijelaskan oleh Allah di dalam kitab-kitabnya itu la ayatin, benar-benar menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kemutlakan Allah likaum yatafakkarun, bagi orang yang mampu berpikir tentang kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu setelah itu Rasulullah disuruh bersifat sabar kepada orang-orang yang susah, dinasihati. Kul, katakan wahai Rasul, ya, wahai Muhammad, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yang sudah beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah, yakbiru, agar dia senantiasa memaafkan lilladzina la yarjuna ayyamullah, orang yang tidak, ya, mengharapkan, tidak percaya kepada hari-hari Allah. Maksudnya hari di mana Allah menetapkan hukumnya penyiksaan nanti di akhirat, maliku yaumiddin, mereka tidak percaya. Bahkan hidup ini nanti dia mengatakan mahia ila hayatuna dunya, hidup ini hanya di dunia saja, nggak percaya dengan kehidupan setelah mati. Ya, ini. Ya, biarkan maafan mereka, ya. Lihat jizya, karena dia Allah sendirilah yang akan membalas kauman satu kaum bima kanu yaksibun, karena perbuatannya sendiri, karena pekerjaannya mereka sendiri, karena usahanya mereka sendiri. Biar aja, ya. Nanti kalau Allah membukakan pintu hidayah, mereka akan dapatkan hidayah. Karena hidayah itu wewenang Allah mutlak. Ada orang sudah mengerti, sudah paham, ya, dengan kecerdasan yang dimilikinya, ngerti sebetul-betul. Seperti Abu Lahab, ya, Abu Jahal, sangat mengerti bahwa Rasulullah itu utusan Allah, dia benar diutus oleh Allah untuk memperingatkan. Namun mereka tidak bisa masuk keimanan di dalamnya. Bukan matanya yang buta, tapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dadanya itu, yang tidak bisa kemasukan hidayah. Ya. Nah, kemudian Allah menjelaskan supaya kita jelas, ya. Kita pun juga jadikan pedoman ayat yang 15 ini. Kita pedomannya Al-Quran, sudah Al-Quran. Kita ke pendapat, tapi semua Al-Quran didahulukan. Ya, kalau sudah Al-Quran didahulukan, maka apakah pendapat-pendapat yang disampaikan oleh misalnya para fuqaha, para ulama, atau para lain, atau orang-orang yang pintar, yang ahli hikmah itu sesuai dengan Al-Quran atau tidak?
Kalau bertentangan, buang. Kalau tidak bertentangan, boleh kita ambil. Karena mereka pun juga memberikan itu dengan ilmunya yang kadang-kadang ilmu yang benar, kadang-kadang ilmu yang tidak benar. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, man amila solihan, barang siapa beramal soleh, sedekah, zikir, haji, umroh yang niatkan karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah itu beramal soleh. Fali nafsihi, maka amal soleh itu bermanfaat untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita beramal untuk sedekah untuk orang lain, tidak bisa. Ya. Fali nafsi itu Quran yang bilang. Kalau Quran bilang begitu, masa kita akan mau membantah? Mana yang lebih pintar? Kita atau Allah Ta'ala? Allah lah yang memberi pahala dan dia menerangkan man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh itu sedekah, infak, baca Al-Quran dan ngaji dan lain-lainnya, fali nafsihi, maka manfaatnya itu untuk dirinya sendiri, ya, bukan untuk orang lain. Waman asa'a, demikian juga barang siapa yang berbuat kejahatan, fa'alaiha, maka dia akan menimpa kejahatan itu balasannya kepada dirinya sendiri. Jadi tidak bisa kita kirim dosa. Jadi dia berbuat zina, ini saya kirimkan dosa ini kepada orang yang dibencinya, ya, supaya Allah nanti menyiksa, ini dosa zina saya kirimkan. Jadi amal baik juga tidak bisa dikirimkan, tidak dipindahkan. Amal buruk juga tidak bisa dipindahkan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak mungkin akan menanggung beban dosa orang lain. Wa alaysalil insani, dan manusia itu tidak akan mendapatkan ila masya'a, kecuali apa yang diusahakan sendiri. Itu terdapat di dalam surat An-Najm, surat nomor 53, ayat 38 dan 39. Ya. Ini sudah kata-kata kunci yang di dalam Al-Quran, ya sudah kita yang mengerti kita amalkan. Jangan mengikuti yang kita tidak mengerti. Ya, di saat An-Nasr, di dalam ayat 18 itu ada. Jangan kita mengerti yang tidak kita tahu. Ya, yang kita tahu saja yang kita ikuti. Ini. Kemudian, summa ila rabbikum turja'un. Summa kemudian ila rabbikum, kepada Rabb kalian lah turja'unnya, kalian dikembalikan. Besok pengadilan yang sesungguhnya itu ada di dalam, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang boleh kita berselisih. Gak apa-apa saya kirimkan ini. Enggak, saya silakan. Tapi semua nanti akan kembali kepada Allah. Kenapa Allah sudah mengatakan kamu tidak percaya? Ya? Kamu tetap saja melakukan sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan penjelasan Allah di dalam Al-Quran. Walaqad ataina bani Israel. Kemudian Allah memberi contoh kepada kaum namanya Bani Israel. Ya. Bani Israel itu keturunannya Nabi Yakub, ya, disebut Bani Israel. Israel kan berjalan di malam hari, Nabi Yakub sering berjalan di malam hari, keturunannya disebut Bani Israel, ya. Walaqad ataina, dan sungguh telah kami berikan Bani Israel kepada Bani Israel, ya, Alkitab, kitab Taurat. Ya, jadi Nabi Musa sudah diberikan kitab Taurat sebagai pedoman itu. Wal hukmah, dan hikmah, itu, dan kekuasaan atau untuk memutuskan perkara bagi Israel itu. Jadi ada yang dijadikan dari keturunan Bani Israel, ada raja yang luar biasa, itu Nabi Daud, Nabi dan raja. Kemudian Nabi Sulaiman juga Nabi dan raja. Ya. Jadi ada Nabi Daud, Nabi dan raja. Anaknya Nabi Sulaiman juga Nabi dan raja. Ya, dua-duanya adalah luar biasa, orang-orang yang luar biasa. Ini adalah keturunan Bani Israel. Wa nubuwata, dan kenabian. Wa razaqnahum, dan kami berikan kepada mereka, yaitu Bani Israel, minat thayyibat, dari rezeki-rezeki yang baik. Wa fadlnahum, dan kami lebihkan dia, mereka Bani Israel itu, alal alamin, atas alam semesta di saat itu. Jadi keturunan yang paling mulia, yang paling bagus adalah Bani Israel, ya. Pada saat itu, ya, dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Wa atainahum, dan aku beri kepada mereka. Israel itu, ya, bayinati minal amr, ya, bayinati itu penjelasan atau keterangan-keterangan dari segala macam hukum-hukum agama. Perkara-perkara itu maksudnya hukum agama. Setelah mereka menerima agama, famakhtalafu, maka tidaklah mereka berselisih. Wis podo pinter agama. Dulu pada saat ngaji bareng di Asipah, tidak ada perselisihan. Tapi wis pinter, ya,
mereka mempunyai tafsir macam-macam ya yang tidak sama, akhirnya mereka berselisih. Padahal famahtalahu, kata Allah Ta'ala, tidaklah mereka berselisih ila, kecuali perselisihan itu yang mengajar mimba dimaja adumu ilmu, setelah mereka punya ilmu dan mereka berdebat ya, tidak percaya, karena timbul aliran-aliran macam-macam, berapa macam itu. Demikian juga Islam. Kalau kita masih belajar sama-sama, belajar Iqra, belajar itu, belajar terma itu masih sama ya. Tapi setelah mereka merasa diri pintar, merasa menguasai, maka mereka berselisih ya. Setelah datangnya ilmu kepada mereka, mimba di maja'ahumul ilmu bagi yang bainahum. Penyebabnya apa? Dengki di antara mereka. Jadi di antara organisasi ini dengki dengan ini dengki, saling menyesatkan, saling mengkafirkan, saling membid'ahkan dan sebagainya ya. Satu kekeh mengatakan itu bid'ah, yang satu kekeh mengatakan bukan bid'ah, ini sunnah ya. Ya sebenarnya sudah tidak usah susah-susah lah, di Al-Quran sudah ada penjelasan fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan pada Al-Quran dan hadis saja. Cocok kan enggak? Kalau cocok sudah ikuti. Kalau sudah mati enggak mau ya sudah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian Allah menjelaskan inna rabbaka. Ya, sesungguhnya lah Rabbmu lah. Ya, yakti yang akan memutuskan perkara bainahum di antara kalian yaumal kiamah, sedia di hari kiamat besok. Fima kanu fiyaktalifun, apa saja yang kamu perselisihkan. Jadi keputusan kepada Allah. Sekarang tidak usah kita ribut-ribut menuduh orang lain sesat, menuduh orang kafir dan lain sebagainya. Yang penting kita kerjakan ibadah ini sesuai dengan ilmu agama yang kita miliki dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan sesat kalau kita menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita pendapat ini, menurut ulama ini, menurut mazhab ini, sudah ya. Nah, kita sudah tidak ngerti mazhabnya, tidak ngerti pendapatnya bagaimana, kita masih susah ya. Seandainya orang tersesat keliru misalnya, ya keliru langsung dari Al-Quran, itu lebih ringan daripada keliru memahami pendapat orang lain itu juga keliru, kita sendiri keliru mengikutinya. Jadi kita menyimpangnya sangat jauh ya. Jadi dolalan ba'ida katanya Al-Quran. Mereka sesat dengan kesesatan yang jauh ya. Kembalilah kepada Al-Quran, insya Allah kita tidak akan mendapatkan kesesatan. Jadi inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, yakdi bainahum, yang akan memutuskan perkaranya di antara mereka yaumal kiamati, dari kiamat, fima kanu fiyahtalifun, dalam masalah perselisihan mereka di dunia ya. Nah, setelah itu kata Allah Ta'ala ya, summa, kemudian ja'alnaka ala syariatin, kemudian kami jadikan kepadamu Muhammad ala syariatin, atas satu syariat urusan agama ya, minal amri, dari masalah agama. Amri itu urusan, maksudnya agama. Fattabiha, ikuti agama yang diajarkan oleh Allah ya, syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah di dalam agama Islam. Wala tatabi, dan jangan kau gitu ahwa alladzina la ya'lamun, keinginannya orang-orang yang tidak berilmu itu. Ini menunjukkan bahwa kita ini kalau sudah ngerti agama, ya sudah bisa ngerti ini adalah perbuatan sunnah, ini bukan sunnah, inilah perbuatan yang mendapat pahala. Jangan ikuti pendapat orang, bacaan ini sekian kali atau 1000 kali, itu nanti akan rezekinya lancar, dan dusta semua itu ya. Karena ibadah kepada Allah itu hanya murni untuk menghambakan diri kepada Allah, bukan untuk mendapatkan kekayaan ya. Nanti akan datang ya, duitnya akan mati, tiba-tiba rekeningnya ada ditambah nih, macam-macam itu ya. Itu suruh meriwayatkan ini, baca ini, puasa sekian hari. Kalau ada seperti itu ajaran itu pada kita, itu dusta dan jangan dipercaya ya. Semua itu adalah tidak benar, karena agama hanyalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, jangan kamu ikuti ya hawa nafsu mereka mengajarkan suatu tuntunan yang tidak ada,
dalilnya kita ikuti saja. Kenapa? Wong dia jenggotnya panjang, tasbihnya muternya banyak sekali, pemakaiannya glomyor gitu. Ya, mereka itu mesti orang yang wali, barangkali dia mengatakan seperti itu. Maka apapun katanya dia, kita ikuti awas ya orang seperti itu ya. Allah mengingatkan wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikutilah keinginan atau hawa mereka yang tidak mengetahui. Innahum, sesungguhnya mereka ini yang menyesatkan saat kita itu la yuqnu angka, mereka akan tidak dapat menolak siksa Allah ya dari tahu yang Allah Ta'ala menadirkan. Nah, kita umat Muhammad akan menyebabkan mereka disiksa karena dalam perang Badar, perang Hunain dan lain-lainnya mereka akan dikalahkan ya. Minallahi, dari Allah, siksaan dari Allah, sayan sedikit pun. Jadi mereka tidak bisa menghindarkan siksa Allah yang sudah ditetapkan kepada mereka. Wa inna zalimina, dan sesungguhnya orang yang zalim itu, orang yang kafir, orang musyrik ya, orang yang fasik itu ba'duhum auliya ba'd, sebagian mereka tolong menolong kepada sebagian orang lain. Jadi seandainya umat Islam di Indonesia ini adalah umat Islam yang memahami Al-Quran, tidak perlu berselisih sesama Muslim. Gegeran yang sekarang ramai itu adalah antara orang Islam dan orang Islam. Yang demo Allahu Akbar, yang didemo Allahu Akbar. Sama-sama Allahu Akbarnya. Ya? Mereka hanya memperturutkan hawa nafsu mereka. Wa inna zalimina, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Wallahu, sedangkan Allah waliyul muttaqin, dialah pelindungnya orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan khawatir, jangan takwa kepada Allah. Ini pelindung kita adalah pelindung yang paling kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian setelah itu ditunjukkan oleh Allah, hadza basairun nas. Ya. Ini Quran adalah basairun, adalah penerang, ya. Penerang atau pedoman linasi bagi manusia. Jadi ambil Al-Quran kalau begitu, ya. Ya. Hadza basairun linasi wa hudan, dan Al-Quran sebagai petunjuk, wa rahmatun, dan sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah li qaumi yuqinun, kepada orang yang yakin kepada Al-Quran ini. Untung kita diberi Al-Quran. Bagaimana kita menyembah kepada Allah, bagaimana kita melepaskan dari ancaman Allah yang sangat mengerikan, yaitu siksa neraka, seandainya tidak ada Al-Quran. Ya. Kita tentu jadi orang yang paling celaka di muka bumi ini, nanti setelah itu di akhirat. Karena tidak tahu pedomannya. Karena kita punya Al-Quran, insya Allah kita nanti akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nah ini kemudian Allah menanyakan kepada orang yang tidak mau percaya ini. Ya, karena dia sudah kaya, ya, itu dikiranya perlakuan Allah nanti di akhirat seperti di dunia. Kalau sudah kaya, rumahnya bagus, mobilnya mewah, gajinya besar, ya, pangkatnya tinggi, maka dia menyangka bahwa dia itu dimuliakan oleh Allah. Maka Allah mengatakan membantah di dalam firman-Nya, am hasiba, apakah menyangka, apakah ia menyangka atau manusia kita merasa, apakah orang yang melakukan perbuatan keburukan, perbuatan dosa maksiat itu menyangka, ya, gampang kalau balik itu, annaj'alahum, bahwa kami akan memperlakukan mereka itu, ya, kalladzina amanu wa amilus sholihat, seperti orang yang beriman dan beramal soleh. Apakah dikiranya orang tukang maksiat meskipun kaya, ada orang yang beriman kaya, apa kira sama nanti, ya? Jadi dia dikira sama. Sawaan sama. Mahyahum dalam hidup mereka wa mamatuhun dalam setelah mati mereka. Jelas berbeda jauh. Di dunia barangkali mungkin yang kaya itu malah orang kafir. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang tidak pernah sholat. Orang suka menghina orang Islam. Itu kekayaannya tambah banyak. Ya. Ini Allah mengatakan, apakah kamu sangka Allah nanti akan memperlakukan dengan perlakuan yang sama antara orang beriman dengan orang yang melakukan suatu kejahatan, keburukan itu, ya. Sa'amayahkumun, alangkah buruknya, ya. Alangkah buruknya dugaan mereka itu, atau keputusan mereka itu, atau anggapan mereka itu, bahwa Allah nanti akan tetap memperlakukan yang sama setelah mati. Jadi kalau di dunia kaya mesti nggak sholat, di akhirat nanti juga masuk surga. Ya, itu angan-angan kosong, ya, angan-angan yang tidak mungkin pernah
terjadi, ya. Ayat yang terakhir, ya. Wa khalaqallahu samawati wal ard, dan Allah ya yang telah menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan sebenarnya, ya. Jadi diciptakan langit, diciptakan bumi, ada tujuan Allah Ta'ala ini. Memanfaatkan segala isinya, ya, kemudian digunakan untuk taat dan bersyukur kepada Allah. Karena wali tujza, karena Allah akan memberikan balasan, ya. Kullu nafsin, setiap manusia, setiap umat ini, bima kasabat, terhadap apa yang telah mereka kerjakan, wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dikurangi sedikit pun, ya, atau diperlakukan oleh Allah secara zalim nanti besok di akhirat. Balasan manusia sesuai dengan amalnya. Yang itu yang kita perlukan, yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita memikirkan anakku jadi ustadz atau jadi kiai, nanti saya akan surganya ikut aja mereka, ya. Masih gak sholat, ya, suaminya atau istrinya soleh, ya. Tidak bisa. Masing-masing akan mengerjakan sesuai dengan apa yang diyakini, ya, seperti disebutkan di dalam surat 16 ayat 97 barangkali, ya. Ya Pak, monggo Pak Tomo ayat 16. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Maksudnya ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama, dan bahwa amal soleh harus disertai dengan iman. Dan sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itulah, ya. Jadi ini diterjemahkan oleh karena itu sama, laki-laki dan perempuan sama. Jadi sholat sopnya sama, ya, laki-laki campur boleh di depan, lah perempuannya boleh di belakang. Ini karena kan mereka menafsirkan lagi itu, ya kan, ya. Man amila sholikan, barang siapa beramal soleh, ya, min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, amal soleh, sholat itu termasuk amal soleh, ya, amal soleh, maka tidak dibedakan, ya. Wa huwa mukmin, dan dia adalah orang-orang yang beriman, orang mukmin, fala nuhyiyanahum hayatan thayyiban, maka mereka akan diberi kehidupan dengan kehidupannya yang baik. Akhirnya ayat ini sebagian dipotong untuk melegalkan bahwa sholat laki-laki dan perempuan sama, karena Allah Ta'ala mengatakan sama, ya. Ya, ada yang di ayat itu surat Al-Asr 35 itu innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasoimina wasoim. Sama antara laki-laki dan perempuan. Maka dijadikanlah, ya, tidak ada penindasan. Itu kalau wanita itu jadikan di belakang dan seterusnya, itu penindasan katanya. Nah, orang-orang bodoh yang dikasih tahu seperti itulah, itu kalau seandainya dipahami sendiri tidak apa-apa. Kalau sudah disebarkan, umat itu menjadi mengikuti pendapatnya semua, itu namanya sesat dan menyesatkan orang lain. Baik, sampai di sini mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang banyak dari belajar Al-Quran ini. Al-Quran tidak pernah membosankan kita, belajar kapanpun, asalkan kita betul-betul memahami dengan sungguh-sungguh. Jadi membaca jangan 1 kali, 2, 3, 4 kali, kurang jelas, carilah rujukan-rujukan yang lain, ya. Ini, monggo, sekarang saya kembalikan pada Bu Ririn, supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Oke, baik. Terima kasih Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat sekali tadi tentang penjelasan surat Al-Jathiyah 12 sampai 22. Memasuki sesi 2 tanya jawab. Ini masih ada waktu, Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Bisa tanya langsung kepada Ustadz. Ya, monggo silakan. Nanti kalau sudah tidak ada yang bertanya, tidak usah kita perpanjang, ya. Mungkin ada yang butuh istirahat, butuh ke sana, ke pasar atau yang lain. Jadi nanti kita buka aja sesi yang ketiga.